Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya. Mazmur 24 ayat ke-4 saya baca buat Bapak Ibu Saudara ya. Mazmur 24 ayat ke-4, firman Tuhan katakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita rindu dekat dengan Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan, marilah kita jaga hidup kita. Dikatakan bersih tangannya dan murni hatinya. Rupanya firman Tuhan menggambarkan hidup yang bersih itu dengan tangan dan hati ya. Ada sesuatu pasti, tangan itu menggambarkan kita bekerja, kita berusaha ya. Dengan tangan kita dan hati kita menggambarkan pikiran kita, kehendak kita, emosi kita ada di situ. Dan ini yang Tuhan inginkan daripada kita, supaya kita menjaga tangan kita dan hati kita bersih. Supaya kita tidak melakukan penipuan dan sumpah palsu. Kita harus dibersihkan dari kekotoran-kekotoran yang menghalangi kita menerima berkat daripada Tuhan. Jadi berkat Tuhan terhalang kepada kita bukan karena Allah benci kita. Ya, ada beberapa anak Tuhan katakan, Tuhan tidak mengasihiku karena dosa-dosaku. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap mengasihi kita, tetapi ada ayat yang mengatakan bahwa karena dosa kita lah. Karena dosa kita, jadi jangan kita salahkan Allah. Ya, jangan dibalik. Buktinya waktu kita mengaku dosa kita datang kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Artinya Tuhan tidak berubah setia. Dosa-dosa kita yang menjauhkan berkat itu daripada kita ya. Mari saya baca ayat Mazmur 24 ayat ke-5, katakan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya. Kalau kita menjaga hati kita, tangan kita bersih dari penipuan, kekotoran, firman Tuhan katakan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Ini firman Tuhan yang catat kita baca pagi hari ini. Ya, marilah kita jaga hidup kita Bapak Ibu Saudara. Yang tidak benar, tidak bermanfaat, tidak berguna untuk iman kita, tidak perlu kita lakukan. Yohanes 15 ayat 2 sebelum berdoa. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi Tuhan membersihkan kita dari perilaku kita yang buruk, bukan karena Tuhan membenci kita, supaya kita berbuah. Kalau kita berbuah, siapa yang untung? Ya kembali, yang menikmati berkatnya kita sendiri, keluarga kita sendiri. Ya, inilah konsep kerajaan Allah selama kita hidup di bumi ini. Mari kita sadar ada hal-hal yang harus kita bersihkan, itu untuk supaya kita berbuah lagi, lebih lagi berbuah. Supaya berkat Tuhan itu mengalir, sejahtera, damai sejahtera, kekuatan, kemampuan ada pada kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Kami rela Tuhan bersihkan kami dari pikiran, dari hal-hal perilaku kebiasaan yang tidak baik, supaya kami lebih lagi berbuah. Memang Tuhan bersihkan kami supaya kami lebih lagi berbuah, menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang menjaga, melindungi kami. Kami perlu berkat daripada-Mu Tuhan. Kami perlu kemampuan daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa kami Tuhan, kami percaya kami dijauhkan dari virus-virus pandemi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Dan selalu ada terobosan dalam nama Yesus bagi hidup kami. Terima kasih buat berkat pagi yang luar biasa. Kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan haleluya, amin. Firman Tuhan 2 Timotius 2:20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Salam kemenangan dalam Kristus. Layani jiwa-jiwa, walaupun 1-2 jiwa hari ini layani dengan baik.
nanti nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, glory haleluya.